Halo semua, selamat datang di mata kuliah Mekanika Fluida. Perkenalkan saya Dr. Fajri. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan membahas tentang properti dari fluida, kelanjutan dari minggu sebelumnya. Oke, di sini baik sekali Profesor Yunus pada bukunya, dia langsung menyinggung tentang viskositas dan drag dulu nih. Kenapa? Karena nanti, tadi kan di minggu sebelumnya kita udah membahas nih shear stress dan shear strain. Nah sebenarnya ada satu variabel yang belum saya singgung di minggu sebelumnya, yaitu tentang viskositas. Karena pada dasarnya antara shear stress dan shear strain itu hubungannya hubungannya menghasilkan yang namanya viskositas. Nah viskositas kalau kita bahasakan itu bisa dikategorikan resisten juga. Sedangkan drag kalau di kapal itu bisa dikategorikan resisten. Nah bedanya apa? Kalau di viskositas fluida secara umum itulah kekentalan. Jadi semakin ya gampangnya kayak madu sama air dia kental. Tapi satu sisi ada resisten yang lain yaitu drag. Nah di sini kayak misalnya ada kapal, teman-teman bisa lihat kapal 5 lambung atau pentamaran. Nah ketika dia bergerak dia akan menghasilkan drag, bukan menghasilkan viskositas. Padahal dia sama-sama resisten. Jadi bedanya di situ teman-teman. Atau gampangnya internal sama eksternal ya. Nah, di sini ada satu hal yang penting banget sebagai teman-teman mahasiswa teknik kalau kita bicara viskositas. Jadi kalau nanti teman-teman kerja atau apapun itu ketemu nomenklatur yang tulisannya pas. Nah, itu udah pasti viskositas. Nah, pas di sini apa? Pascal kali second, walaupun ada beberapa satuan lain turunannya, tapi umumnya kita sebagai orang teknik unitnya pas. Jadi misalnya teman-teman ngeliat suatu fluida, sebut aja fluida polimer, lalu ada data 1000 pas. Nah 1000 pas itu artinya apa? Kekentalannya sebesar 1000. Atau contoh lain, fluida madu misalnya, madu ada tulisannya lagi di madu itu 2000 pas, artinya kekentalannya 2000, artinya lebih kental dari si polimer yang sebelumnya. Nah ini ada contoh misalnya kayak oil, lalu makin rendah kekentalannya misalnya helium, itu hubungannya sama pas tadi ya, Pascal kali second, ingat aja pas. Nah seperti yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa saya, ketika kita sebagai engineering tahu nih, oh ini ada viskositas, oh tahu nih ada drag, di kepala kita harus bagaimana bisa mengukur suatu yang kita pelajari. Kayak tadi misalnya kita bicara viskositas. Nah, maka dari itu di sini ada gambar viskometer. Jadi viskometer ini berfungsi untuk mengukur viskositas yang jenisnya ada banyak. Dan yang ujung itu viskometer yang paling konvensional yaitu Oswald viskometer. Oke, sekarang kita lebih spesifik lagi karena tadi kita udah memperdalami shear stress, shear strain, dan viskositas. Nah, sekarang korelasinya nih sama bagaimana fluida mengalir. Ketika kita bicara fluida mengalir, itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama Newtonian, yang kedua non-Newtonian. Kalau kita bicara Newtonian, nah, ini ada contohnya dulu ya, misalnya seperti air, seperti udara, seperti minyak, itu dalam mekanika fluida kategorinya Newtonian. Atau kenapa sih namanya Newtonian gitu, kenapa nggak namanya lain, si fulan atau si fulan. Sebenarnya gini teman-teman. Fluida itu diberi nama Newtonian karena dia mengikuti kaidah hukum-hukum Newton. Yang artinya apa implikasinya? Implikasinya hubungan antar shear stress dan shear strain itu linear. Dan enaknya ini dibahas pakai papan tulis, nanti di kuliah akan kita bahas pakai papan tulis. Yang intinya dia linear tuh, lempeng seperti itu. Jadi atau gampangnya gini, misalnya saya punya fluida air, nilai viskositasnya 1 misalnya. Lalu dikasih stres sebesar 1 Pascal. Implikasinya sama shear strain apa? Karena dia linear, berarti shear strainnya akan bergerak sebesar 1 per second. Jadi linear. Jadi atau misalnya tekanannya 2, viskositasnya 1, maka strainnya bergeraknya fluida itu pasti nilainya 2 per second. Dia lempeng aja. Oke. Nah sekarang yang unik yaitu non-Newtonian, yang artinya si fluida itu tidak mengikuti kaidah Newtonian. Yang biasanya kita orang teknik ini lebih sering ketemu yang ini. Nah ketika udah ketemu fluida seperti ini, rumusnya juga udah berubah lagi. Dan sebenarnya untuk membahas ini perlu waktu cukup panjang karena akan nurunin banyak rumus. Tapi karena video pembelajaran, saya akan coba buat sesimpel dan sesingkat mungkin. Contoh non-Newtonian yang pertama itu cat. Nah cat itu kalau diberi nama non-Newtonian apa? Dia non-Newtonian pseudoplastik. Nah kenapa pseudoplastik? Nanti dibahas panjang pada saat perkuliahan. Lalu yang kedua itu sebenarnya polimer atau bisa juga maizena atau juga lumpur. Nah itu juga non-Newtonian. Atau tadi sorry saya agak kelewat mengenai cat.
kalau teman-teman perhatikan, kalau cat itu diam, dia itu kental. Tapi ketika teman-teman mengecat tembok, dia lebih cair. Atau contoh lainnya kayak pulpen. Pulpen, di dalam pulpen kan nggak bocor ya. Tapi ketika kita nulis di atas kertas itu kan cenderung cair. Nah itu kategorinya non-Newtonian pseudoplastik. Sama seperti cat. Baik lagi sekarang yang ke tengah, sorry tadi agak skip. Yang ke tengah itu kebalikannya dari yang pseudoplastik teman-teman. Yaitu non-Newtonian jenis dilantan. Nah ini kebalikannya. Jadi semakin fluida itu ditekan, maka fluida itu semakin keras. Atau gampangnya kalau teman-teman perempuan biasa ngadon kue, ketika ngadon kue kok lama-lama adonannya makin keras. Nah itu kategorinya fluida dilantan. Yang artinya semakin kita tekan, malah semakin fluida itu sulit bergerak. Atau contoh lainnya seperti teman-teman lihat film-film yang orang karakter utamanya kena masuk lumpur hisap. Nah makin dia maksa bergerak, maka si fluida lumpur hisapnya semakin mencekram. Nah itu non-Newtonian jenis dilantan. Lalu yang terakhir non-Newtonian, yang gambar terakhir gambar odol, itu non-Newtonian jenis odol. Nah itu jadi dia nggak akan bergerak sebelum mencapai shear yield stress tertentu. Oke, singkat saja, lanjut. Oke tadi ya matematikanya persamaannya. Jadi kalau lewat kata-kata ini seru, tapi kalau udah ketemu matematikanya ya Masya Allah gitu ya. Jelimet, tapi nggak apa-apa karena juga belajar ya kita teknik. Oke kita lanjut. Nah sama seperti saya bilang, ketika kita belajar sesuatu dapat variabel baru di teknik, di kepala kita bagaimana ngukurnya? Nah ngukurnya pakai alat yang harganya yang kemarin pernah saya searchnya miliaran rupiah, yaitu reometer. Jadi reo itu maksudnya mekanika fluida, bahasa Yunani kalau nggak salah. Meter itu ya alat mengukur mekanika fluida, itu mengukur apakah dia Newtonian, non-Newtonian, kurang lebih seperti itu. Nah di akhir bukunya Profesor Yunus itu bagus banget, beliau membahas tentang kavitasi. Nah di sini ada dua gambar teman-teman, ada gambar propeller kapal sama ada gambar orang berenang. Kelihatan sama apa? Sama-sama menghasilkan gelembung ya. Jadi kalau di gambar propeller itu ada gelembung, lalu di gambar orang berenang juga ada gelembung. Tapi dari perspektif mekanika fluida, yang mengalami kavitasi itu yang propeller. Sedangkan orang berenang itu bukan kavitasi. Nah, apa itu kavitasi? Perlu kita bahas selanjutnya. Jadi kavitasi ini menarik teman-teman. Ini ada korelasi sama termodinamika, tapi karena teman-teman belum belajar termodinamika, saya coba buat sesimpel dan sederhana mungkin. Jadi fenomena, jadi kavitasi merupakan fenomena terbentuknya steam atau uap atau vapor bubble atau mendidih karena adanya perbedaan tekanan ekstrim pada suatu fluida. Dan sebenarnya ini sangat enak dibahas kalau ada papan tulis, jadi ada persamaan, ada contohnya. Jadi intinya gini, ada air yang mendidih pada temperatur normal. Sederhananya, kok bisa? Kenapa? Karena kayak tadi misalnya propeller kapal, dia perlu kan menghasilkan thrust. Jadi ada tekanan tinggi. Ketika ada tekanan tinggi, aksi reaksinya tekanan rendah. Nah ketika tekanan rendah dengan temperatur normal, maka si fluida itu mendidih. Makanya terjadi fenomena kavitasi. Nah contoh ada kavitasi di bulbos bawah kapal, jadi ada semacam gelembung. Tadi ya fenomenanya bukan seperti orang berenang, dia beda cerita. Nah pertanyaan kavitasi ini untung atau rugi? Jawabannya dalam kasus teknik, kebanyakan hampir semua kavitasi itu ada suatu fenomena yang merugikan. Jadi ketika bubble itu si gelembung itu terbentuk, dia pecah. Dan pecahnya itu bukan 1-2 tapi miliaran gelembung pecah berkali-kali sehingga propeller kapal bisa rusak lah ya seperti itu. Atau bahkan kalau dipompa impellernya juga rusak. Lalu di kavitasi juga diikuti dengan fenomena sonoluminescence karena tadi dia terbentuk vapor, maka ada namanya fenomena ignition atau nyala sedikit lah ya, ada nyalanya dari kavitasi. Nah ini contohnya teman-teman, jadi ketika suatu fluida mengalami kavitasi, ada vapornya, dia kan kayak semacam ada nyalanya gitu ya. Dan yang lebih menariknya dari sonoluminescence, bisa dilanjut. Itu terjadi pada hewan teman-teman, jadi di sini ada pistol shrimp. Jadi kenapa nama pistol shrimp, jadi si udang ini bisa memukul sangat kencang, karena sangat kencang tekanannya tinggi, atau di sini ada tekanan rendah, maka akan menghasilkan kavitasi. Jadi tangannya itu bisa nyala bukan karena ada biologi, tapi fenomena kavitasi itu sendiri. Nah, ini contoh ya, jadi ketika sangat kencang pukulannya, itu ada kavitasinya, sehingga udang lain tuh bisa terpental. Atau kalau saya bilang ke mahasiswa itu kayak one punch man gitu ya, sekali pukul langsung pecah gitu ya. Nah,
Satu sisi tadi kan negatif ya, lalu ada sonoluminescence. Lalu yang terakhir kavitasi juga ada positifnya teman-teman, walaupun jarang di teknik terutama. Jadi kavitasi ini bisa diaplikasikan untuk membersihkan cincin. Jadi dengan bantuan ultrasonik lalu terjadi kavitasi, lalu cincin-cincin yang kotor itu bisa bersih dengan kavitasi. Sekian video pembelajaran mekanika fluida pertemuan ketiga. Terima kasih.